Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami hari ini. Kali ini saya akan membahas tentang operasional giro. Yang akan saya bahas di sini adalah pengertian giro, jenis-jenis giro, manfaat dan resiko giro, serta prosedurnya yaitu pembukaan, setoran, dan penarikan giro. Yang pertama yaitu ada pengertian giro. Sebelumnya, giro merupakan sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Produk ini merupakan produk simpanan perbankan yang penariknya bisa dilakukan kapanpun melalui bilet giro atau selembar cek. Berdasarkan laman ojk.co.id, giro didefinisikan sebagai salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah, perorangan, ataupun badan usaha dalam rupiah atau mata uang asing. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan di setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. Misalnya waktu jam kantor, keabsahan atau kesempurnaan cek, serta saldonya tersedia. Yang membedakannya dengan tabungan, yaitu dari penarikan uangnya hanya dapat dilakukan menggunakan mata cek atau bilet giro pada jam operasional bank. Simpanan perbankan ini juga memiliki rekening yang disebut dengan rekening giro. Dana dari rekening ini dapat ditambah atau diambil sesuai perintah. Umumnya rekening ini memiliki tanggal terbit, tanggal efektif, dan tanggal jatuh tempo. Kemudian ada karakteristik dari giro itu sendiri, yaitu ada cek dan bilet giro. Cek sendiri adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tunai. Sedangkan bilet giro ia merupakan surat berharga atau alat transaksi yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai, dapat dicairkan secara tidak tunai melalui pemindahan ke rekening bersangkutan sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam bilet giro. Kemudian yaitu kita masuk pada jenis-jenis giro. Pada praktiknya terdapat dua jenis giro, yaitu yang pertama ada rekening giro perorangan dan rekening giro atas nama berusaha. Rekening giro perorangan sendiri merupakan jenis rekening atas nama pribadi atau perorangan dengan dan usaha perseorangan seperti toko, bengkel, restoran dan sebagainya. Pokoknya yang kedai-kedai kecil juga sih, tapi dia tuh dimiliki oleh satu orang. Kemudian ada rekening giro atas nama badan usaha. Yang merupakan jenis rekening yang dimiliki atas badan usaha. Contohnya perusahaan, misi, koperasi, yayasan, CV, persekutuan firma, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu sebelum kita masuk dari manfaat dan resiko giro sendiri, ada beberapa keunggulan dari giro, yaitu mudah dan praktis. Kemudian mengganti uang tunai dengan pembayaran menggunakan cek, lalu kemudian tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak. Selain itu juga simpanan dalam bilet ini dapat ditarik setiap waktu saat jam kerja berlangsung. Kemudian rekening tidak memiliki batas limit transaksi, asalkan uang yang ingin ditarik itu atau yang dimiliki itu cukup gitu untuk melakukan transaksi. Kemudian nasabah akan mendapatkan rekening koran setiap bulan. Kemudian kita masuk pada manfaatnya. Adapun manfaat dari penggunaan rekening giro ini, yang pertama yaitu memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak, pembeli maupun penjual, karena pihak tidak harus membawa uang tunai dalam melakukan pembayaran. Akan tetapi cukup dengan menuliskan sejumlah pembayaran di dalam cek atau bilet giro tersebut. Kemudian kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Lalu yang terakhir yaitu untuk berjaga-jaga apabila terdapat pengeluaran yang mendadak. Kemudian ada di balik ada manfaatnya, ada pula resikonya. Yang pertama yaitu cek atau bilet giro yang dibuka yang tanda tangannya palsu dan oleh bank dinyatakan sama resiko, maka resikonya ada pada nasabah. Kemudian
cek atau bilet giro yang hilang yang tidak dilaporkan kepada bank merupakan tanggung jawab nasabah. Kemudian membuka cek atau bilet giro yang kosong lebih dari 3 kali dalam waktu 6 bulan yang senilai yang jumlahnya itu 1 miliar, maka rekeningnya akan ditutup. Kemudian bank akan menolak cek atau bilet giro yang diuangkan apabila saldonya kurang atau tidak mencukupi. Kemudian yang keempat yaitu yang tadi prosedurnya yaitu pembukaan, setoran, dan penarikan giro. Yang pertama yaitu ada pembukaan. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara pembukanya, kita harus mengetahui syarat-syarat dari pembukaan rekening ini. Yang pertama yaitu yang pasti fotokopi identitas diri, itu seperti KTP, SIM, ataupun paspor yang masih berlaku. Kemudian calon nasabah diharuskan tidak tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia atau DBHI. Kemudian memiliki nomor pokok wajib pajak, mengisi dan menandatangani formulir pengajuan, menyiapkan setoran awal sesuai dengan yang telah ditentukan. Kemudian, bagi badan usaha itu, dia menyiapkan anggaran dasar atau akta pendirian yang sudah disahkan. Kemudian memiliki memiliki surat izin usaha, tanda daftar perdagangan, kemudian memiliki surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, kemudian memiliki surat keterangan domisili. Perlu diingat bahwa setiap bank memiliki persyaratan yang berbeda, tapi secara umum itu kurang lebih seperti ini. Lalu kita masuk pada prosedur pembukaan rekening giro. Yang pertama yaitu calon nasabah akan datang menemui customer service. Kemudian customer service akan memberitahu kepada calon nasabah mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemegang rekening giro. Kemudian customer service akan meminta calon nasabah untuk mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening giro dan spesimen serta menyerahkan dokumen pendukungnya. Kemudian bank akan meneliti apakah calon nasabah tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia atau tidak. Jika tidak tercantum dalam daftar hitam tersebut, maka calon nasabah harus mengisi formulir. Kemudian apabila surat permohonan perjanjian pembukaan rekening giro disetujui bank, maka nasabah giro menyetorkan uang tunai, cek, biliet ataupun biliet giro sebagai setoran pertama sepanjang cek atau biliet giro tersebut bukan cek atau biliet giro kosong. Kemudian tahap akhir calon nasabah giro akan yang disetujui sebagai nasabah giro bank yang bersangkutan akan diberikan surat persetujuan pembukaan rekening giro, tanda terima bukti setoran pertama dan menerima belangko formulir, yakni seperti belangko cek, belangko bilet giro, belangko tanda setoran. Belangko ini harus disimpan dengan baik agar orang lain tidak berhak menggunakannya, kayak jadi salah guna gitu. Kemudian masuk pada rekening giro. Setoran dari rekening giro ini ada 3, yaitu ada setoran tunai, ada setoran non tunai dengan warkat bank lain atau setoran secara clearing, dan setoran non tunai dengan warkat bank yang bersangkutan. Yang pertama yaitu setoran secara tunai. Setoran secara tunai ini yaitu nasabah melakukan setoran dengan cara mengisi aplikasi atau formulir setoran dan menyerahkan kepada teller bank beserta uangnya. Kemudian ada setoran non tunai dengan warkat bank lainnya atau secara clearing, yaitu jenis setoran jenis setoran yang pasti menggunakan warkat bank lain. Kemudian ada setoran non tunai dengan warkat bank yang bersangkutan, yaitu nasabah melakukan setoran dengan cara mengisi formulir atas setoran dan menyerahkannya kepada teller beserta warkat bank tersebut. Kemudian kita lanjut yaitu ada penarikan rekening giro. Penarikan rekening giro ini ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu penarikan dengan cek, penarikan dengan bilet giro, dan penarikan alat perintah bayar lainnya atau pemerintah. Yang pertama yaitu ada penarikan dengan cek. Penarikan dengan cek ini
Menurut Kasmir dari buku itu memiliki syarat juga. Yang pertama yaitu tersedianya dana, adanya materi yang cukup. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si cek. Jumlah uang yang tertulis di angka tertulis di angka itu harus sama, hurufnya tuh harus sama. Kemudian memperlihatkan masa pada luar cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut. Kemudian tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada di spesimen ya. Kemudian tidak diblokir oleh pihak berwenang. Lalu resi cek sudah kembali. Lalu endorsement cek benar jika ada. Kemudian kondisi cek sempurna, rekening belum ditutup, dan syarat-syarat lainnya. Jadi begini bentuk dari cek itu. Kemudian cek pun ada berbagai jenis. Yang pertama ada cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang atau false cek, kemudian cek mundur, dan cek kosong. Cek atas nama sendiri yaitu cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu yang namanya tertera di dalam cek tersebut. Kemudian kalau cek atas unjuk yaitu sarana perintah bayar dan atas nama unjuk. Dalam cek ini tidak tertera nama orang atau badan usaha. Cek ini dapat ditarik oleh siapapun yang membawa cek tersebut. Kemudian cek silang atau false check itu jenis cek yang di pojok kiri atas diberi tanda silang. Dengan adanya silang, maka fungsi cek sebagai sarana penarikan tunai berubah menjadi sarana perintah pemindah bukuan. Fungsi cek ini sama seperti dengan bilet giro. Kemudian cek mundur yang merupakan cek yang tanggal pengeluarannya setelah cek tersebut diserahkan kepada pihak lain. Misalnya kayak hari ini tanggal 1 Agustus 2022 saya ingin mencairkan ceknya dan di dalam cek tersebut tertulis tanggal misalnya 11 Agustus 2022. Maka jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur, yang artinya cek tersebut belum jatuh tempo. Hal ini biasanya terjadi karena adanya kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek. Kemudian yang pasti yaitu ada cek kosong, yaitu cek yang dananya tidak tersedia, artinya jumlah dana yang tertulis dalam cek tidak dapat dibayar karena dana yang ada di rekening giro jumlahnya lebih kecil. Jika nasabah melakukan penarikan menggunakan cek kosong ini sebanyak 3 kali, maka nasabah akan masuk ke dalam di blacklist lagi. Kemudian yaitu penarikan dengan bilet giro. Yang sama seperti penarikan dengan cek, itu ada syaratnya. Yang pertama yaitu ada nama bilet giro dan nomor serinya. Kemudian perintah tambah syarat untuk memindah bukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan. Kemudian nama dan tempat bank tertarik. Kemudian jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf. Kemudian nama pihak penerima, kemudian tanda tangan penarik atau cap perusahaan jika si penarik merupakan perusahaan, kemudian tanggal dan tempat penarikan, dan yang terakhir yaitu nama bank yang menerima pemindahan bukuan tersebut. Seperti yang tadi ya, masa berlakunya bilet giro ini diatur sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, yaitu 70 hari, terhitung mulai dari tanggal penarikannya. Kemudian bila tanggal efektif tidak dicantumkan, tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanda efektif. Selanjutnya, bila tanggal penarikan tidak disampaikan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan. Yang terakhir yaitu alat perintah bayar lain atau pemindah bukuan. Alat perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan adalah surat kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain bank yang sama atau bank lain. Kemudian surat perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa. Jadi ini bentuk dari bilet giro tadi. Lihat. Kemudian sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.